Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ya Allah zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa siyah birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak Ustadz yang saya sayangi, harapan bangsa, harapan negara, harapan orang tua kita masing-masing, kembali kita bersyukur kepada Allah SWT. Berkat rahmat taufik hidayahnya mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali. Kemudian salat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW yang sama-sama kita mengharapkan syafaatnya, terutama di akhir akhir amin ya rabbal alamin. Anda Ustadz yang saya sayangi, Ustadz tetap mengingatkan kita semua agar senantiasa menjaga protokol kesehatan, yakni memakai masker ketika keluar, kemudian mencuci tangan, dan kemudian kita harus menjaga jarak. Dan yang tak kalah pentingnya adalah senantiasa kita membacakan doa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa sa'il asqam birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga berkat doa kita ini diberikan Allah perlindungan kepada kita dalam pelaksanaan pendidikan kita di hari ini. Anak-anak sekalian, harapan bangsa negara Islam, sebelum kita memulai pembelajaran kita tentang sejarah kebudayaan Islam, mari sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga juga dengan bacaan bismillah ini mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak sekalian, pada hari ini kita melaksanakan pembelajaran tentang sejarah kebudayaan Islam, pertemuan yang ke-11. Dalam hal ini kita membicarakan tentang Khulafaur Rasyidin. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya setelah wafatnya Rasulullah SAW terjadilah kekosongan pemimpin di kota Madinatul Munawwarah. Untuk itu maka pihak daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW mengadakan pemilihan siapa yang merupakan pengganti Rasulullah SAW. Dalam hal ini dibuat suatu wacana untuk memilih 4 sahabat yang terkemuka atau disebut dengan sahabat Rasulullah yang paling senior. Ada di antaranya adalah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Setelah itu, setelah diadakan pemilihan, maka keluarlah sebagai pemenangnya adalah Abu Bakar Siddiq. Maka beliaulah yang menjabat sebagai pemimpin umat atau khalifah, menggantikan Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui, beliau diangkat menjadi khalifah, yaitu dalam hal ini sebagaimana kita ketahui bahwa Abu Bakar Siddiq diangkat menjadi khalifah pada tahun 632 Masehi. Adapun tugas utama daripada Abu Bakar Siddiq yang pertama adalah memerangi orang-orang yang murtad. Yang kedua, memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Inilah tugas pokok daripada Abu Bakar Siddiq di kalangan umat Islam. Dalam hal ini mari sama-sama kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pejuang jalanan. Khulafaur Rasyidin dimaknai dengan masa-masa kekhalifahan Islam
yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah. Pada masa kekhalifahan ini, kepemimpinan baginda Rasulullah diteruskan oleh keempat orang sahabatnya. Kami akan merangkum sosok para khulafaur rasyidin, di antaranya: 1. Masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan seorang anak dari Abu Quhafan dan Umur Khair Salamah yang lahir pada 573 Masehi. Kedua orang tuanya merupakan bangsawan dan saudagar yang dihormati di kalangan Quraisy. Abu Bakar termasuk ke dalam golongan as-sabiqunal awwalun, atau orang-orang yang pertama memeluk Islam di luar keluarga Nabi. Abu Bakar juga mendapat gelar As-Siddiq karena beliau adalah orang yang pertama meyakini dan juga membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Putri Abu Bakar, yaitu Siti Aisyah, juga dinikahkan dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar sangat dicintai baginda Rasulullah atas semua pengorbanannya untuk perjuangan Nabi. Masa kepemimpinan Abu Bakar adalah selama 2 tahun, yaitu pada tahun 632 sampai 634 Masehi atau 11 sampai 13 Hijriah. 2. Masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir pada tahun 574 Masehi. Memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Beliau adalah putra dari Khattab bin Naufal dan Khantamah binti Hisham. Kedua orang tuanya berasal dari suku Adi, suku yang terpandang di kalangan Quraisy. Umar masuk Islam pada saat berusia 27 tahun. Padahal sebelumnya Umar sangat benci dan selalu memusuhi Nabi dan juga para pengikutnya. Bahkan ia tak segan-segan untuk menyiksa anggota suku Adi yang ketahuan memeluk Islam, seperti Labibah dan Zinmirah. Begitu juga dengan adiknya sendiri, Fatimah. Umar pun menyiksanya karena Fatimah memeluk Islam. Namun, keteguhan hati Fatimah membuat Umar luluh. Hatinya tergerak untuk membaca ayat Allah dan kemudian menemui Nabi. Setelah itu, Umar pun masuk Islam dan meninggalkan kebenciannya. Gelar yang diberikan kepada Umar bin Khattab adalah Al-Faruq, yang artinya pembeda atau pemisah. Umar lebih memilih disebut Amirul Mukminin daripada sebutan khalifah, yang artinya pemimpin orang-orang yang beriman. Hanya ia yang menggunakan sebutan tersebut. Umar menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar. Ia memimpin dari tahun 634 sampai 644 Masehi atau 13 sampai 23 Hijriah. 3. Masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Utsman merupakan seorang keturunan Bani Muawiyah atau Umayyah yang memiliki seorang ayah bernama Affan bin Abu As bin Umayyah dan ibu bernama Urwa binti Al-Baidah binti Abdul Muthalib. Mereka adalah keturunan yang mulia dan terhormat. Utsman bin Affan berasal dari keturunan bangsa saudagar yang kaya raya. Sejak kecil, ia dilatih oleh orang tuanya untuk berdagang melintasi padang pasir ke negeri Syam hingga Hira. Utsman merupakan sahabat dekat Abu Bakar, sehingga ia bisa bertemu dengan Nabi dan masuk Islam lewat sahabatnya tersebut. Utsman juga menikahi kedua putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum, sehingga ia mendapat gelar Zunnurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Masa kekhalifahan Utsman bin Affan adalah selama 13 tahun, yakni
dari tahun 644 sampai 655 Masehi atau 23 sampai dengan 35 Hijriah. 4. Masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ali merupakan keturunan dari Bani Hashim. Beliau juga merupakan sepupu Nabi yang kemudian menjadi menantu Nabi setelah menikahi putri Nabi bernama Fatimah Az-Zahra. Ia merupakan satu-satunya sahabat yang dididik Rasul sejak masih kecil. Ali memiliki seorang ayah bernama Abu Thalib dan ibu bernama Fatimah binti Asad. Ali memeluk Islam ketika ia masih berumur 10 tahun. Keputusan tersebut diambilnya bukan lantaran ia merupakan sepupu Nabi, melainkan melalui proses pencarian dan penuh pertanyaan. Ali dikenal akan kecerdasannya, sehingga apabila para sahabat ada sebuah persoalan dan tidak menemukan jawaban, mereka akan mendatangi Ali bin Abi Thalib untuk meminta jawaban. Ali mendapat gelar karamallahu wajhah, yang artinya semoga Allah memuliakannya, lantaran Ali tidak pernah menyembah berhala sepanjang hidupnya. Beliau memimpin kekhalifahan selama 6 tahun, yakni dari tahun 35 sampai 40 Hijriah atau 655 sampai 660 Masehi. Demikianlah tadi ulasan singkat tentang sosok para keempat Khulafaur Rasyidin. Semoga bisa menambah ilmu serta memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like and subscribe. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang jalanan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermakna bagi kita semua. Mudah-mudahan bertambah ilmu kita. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.